kita bahas nih latihan soalnya. Nomor 1, di antara partikel-partikel radiasi berikut ini, yang bermuatan positif berjumlah, nah ini sinar alfa, dia adalah inti helium, muatannya +2, masanya 4, jadi muatannya positif ya. Sinar beta ini adalah emisi elektron, muatannya -1, masanya diabaikan, jadi dia muatannya negatif. Sinar X tidak bermuatan, masanya diabaikan, jadi muatannya 0. Positron, positif elektron, muatannya +1, masanya diabaikan, jadi dia muatannya +1. Nah, sinar gamma ini tidak bermuatan dan masanya diabaikan, jadi muatannya 0. Jadi kalau ditanya mana yang bermuatan positif, ya jawabannya yang nomor 1 dan 4. Nah, jumlahnya ada 2. Berikutnya, penggunaan radioisotop sebagai perunut bidang kedokteran yang tepat adalah TC99 ini untuk mengamati jantung, hati, dan paru-paru. Ini betul ya. Kemudian iodium 133 untuk mengamati kelenjar gondok, betul. Fe59 untuk mengamati sel darah merah, betul. Jadi ketiga pernyataan betul. Nomor 3, radioisotop yang digunakan untuk mempelajari pembentukan senyawa ester. Nah, ini biasanya kita menggunakan oksigen yang nomor masanya 18. Biasanya supaya kita tahu apa yang terjadi pada reaksi esterifikasi, mekanismenya kayak bagaimana, nah itu pakai itu. Berikutnya radioisotop yang digunakan untuk mengukur umur fosil, nah ini biasanya karbon 14. Kemudian kegunaan radioisotop sebagai sumber radiasi yang tepat adalah pada, nah biasanya makanan diradiasi dulu sih supaya dia jadi awet. Terus pemeriksaan ketebalan logam ini juga pakai radioaktif, bisa juga. Kemudian terapi tumor ini bisa juga pakai sinar gamma ya. Jadi ketiganya benar. Berikutnya kita ditanya reaksi fisi. Nah, reaksi fisi ini adalah reaksi pembelahan inti. Jadi dari inti yang tadinya berat kita akan memperoleh beberapa inti lagi. Nah, ini kelihatannya yang merupakan pembelahan inti itu yang ya, karena tadinya kita punya inti besar nih yang berat, aluminium. Kemudian kita mendapatkan 2 inti yang lebih kecil, barium dan kripton. Jadi jawabannya yang itu. Selebihnya ini reaksinya berarti reaksi fusi ya. Penggabungan inti-inti ringan. Nomor 7. Suatu radioisotop masanya 8 gram, disimpan selama 10 hari. Jika waktu paruhnya adalah 10 hari, maka radioisotop yang masih tersisa adalah, ini pindah aja ke sini ya supaya hitungannya lebih leluasa. Nah, kita tuliskan dulu data yang diketahuinya. Sorry. Ini ada suatu radioaktif. Zat radioaktifnya katanya masanya 8 gram. Jadi jumlah mula-mulanya kita sebut aja N0. Itu jumlahnya adalah 8 gram. Kemudian dia disimpan selama 40 hari. Nah, itu kita anggap T atau waktu penyimpanannya. Terus ada keterangan lagi waktu paruhnya 10 hari. Jadi dia dalam 10 hari jumlahnya itu tinggal setengahnya. Atau dalam kasus ini dalam 10 hari dia jumlahnya tinggal 4 gram gitu. Nah, berdasarkan ntar yang ditanya apa nih? Oh, radioisotop yang tersisanya berapa? Berarti jumlah di akhir MT lambangnya. Nah, kan reaksi peluruhan radioaktif itu dianggapnya adalah reaksi berorde 1. Jadi kita bisa hitung dulu. N-nya itu adalah T dibagi T setengah. T-nya 40 hari, satuannya udah sama ya, hari dan hari. T setengahnya 10, jadi N-nya adalah 4. Nah, jumlah akhir dibandingkan jumlah awal itu berarti setengah pangkat 4. Atau N-nya adalah 4. Jumlah terakhirnya kita ditanya, jumlah awalnya 8 gram, setengah pangkat 4, 1/16. Jadi jumlah pada saat dia disimpan setelah 40 hari adalah
tinggal, nah kita hitung ini berarti 8/16 ya, atau setengah gram gitu. Atau kalau mau pakai deret juga boleh sih. Tadinya dia 8 gram, udah gitu disimpan selama 10 hari, dia jadi 4 gram kan, tinggal setengahnya. Kemudian disimpan lagi 10 hari, berarti dia tinggal 2 gram gitu kan. Udah 2 gram disimpan lagi 10 hari, tunggu lagi 10 hari, tinggal setengahnya lagi, tinggal 1 gram. Simpan lagi 10 hari, sisanya tinggal setengah gram. Nah ini kalau dijumlahin dia udah ditunggu selama 40 hari gitu. Bisa juga kita hitung seperti itu. Jadi jawabannya setengah gram. Nomor 8, waktu paruh bismut 210 adalah 5 hari. Jika mula-mula masanya adalah 40 gram, setelah disimpan 15 hari, masanya berkurang berapa? Oke, informasinya berarti isotop bismut ini dia waktu paruhnya adalah 5 hari. Jumlah mula-mulanya kita sebut N0 itu adalah 40 gram. Dia disimpan selama 15 hari. Kita ditanya berapa masa yang berkurangnya, berarti kita menghitung selisih N0 dikurangi NT. Nah, kita hitung dulu N ya. N itu T dibagi T setengah. Jadi 15 hari dibagi 5. Jadi N-nya 3. Nah, sementara NT dibagi N0 atau perbandingan jumlahnya adalah setengah pangkat N, reaksi orde 1 ya. Nah, jadi NT-nya bisa kita hitung dulu. Nah, jadi NT-nya adalah 40/8 atau 5 gram. Selisih masa yang berkurang setelah disimpan selama 15 hari adalah 40 dikurangi 5 gram, atau dia berkurang sebanyak 35 gram dalam 15 hari. Nomor 9. Zat radioaktif X meluruh 87,5% setelah disimpan selama 30 hari. Waktu paruhnya adalah, nah ini berarti zatnya jumlah mula-mula selalu kita akan anggap dia 100%. Jadi anggap aja N0-nya itu 100%. Nah setelah disimpan sekian lama dia tersisa, meluruh 87,5%. Jadi berkurang 87,5%. Sisanya berarti 17,5% ya. Setelah disimpan selama 30 hari. Nah, kita ditanya berapa waktu paruhnya. Kita hitung aja dulu perbandingan NT dan N0-nya. Berarti kan di sini 17,5 dibanding 100. Nah, ini kalau kita bagi 0,25, berarti ini 40 dibanding 17,5 dibagi 0,25. 7 ya. Sorry saya salah loh. Ini bukan 17,5, 87,5. 100 kurangi 87,5, 12,5. Maaf. Pantesan kok aneh ya angkanya nggak bagus gini. Nah, sisanya 12,5%. Gini jadi. Nah, 12,5% dibagi 100. 100 itu kan 12,5 kali 8 ya. Ups. Nah, ini sama dengan setengah. Oke, saya tulis di bawah aja biar nggak pusing. Nah, jangan lupa NT per N0 itu sama dengan setengah pangkat N. Jadi 1/8 sama dengan setengah pangkat N. N-nya 3. Nah, sementara N itu adalah perbandingan T dibanding T setengah. T-nya 30 hari, kita bisa hitung T setengahnya. Jadi ternyata waktu paruhnya itu adalah 10 hari. Jadi dalam 10 hari jumlahnya tinggal setengahnya. Atau bisa juga kita runut begini. Tadi kan jumlahnya 100% mula-mula.
ditunggu selama, tadi tes setengahnya 10 hari, dia tinggal 50%. Ditunggu lagi 20 hari, berarti dia tinggal 25%. Tunggu lagi sampai 30 hari, sisanya 12,5% gitu. Bisa juga kita hitung dengan cara itu. Selanjutnya nomor 10. Tadi belum dijawab ini, waktu paruhnya adalah 10 hari. Nomor 10. Waktu paruh suatu radioisotop adalah 20 hari, ini tes setengahnya. Fraksi radioaktif yang masih tersisa setelah 60 hari adalah, nah kita dikasih taunya cuma waktu paruh 20 hari, waktu penyimpanannya 60 hari. Di tes setengahnya 20 hari, penyimpanannya dilakukan selama 60 hari. Berarti kita bisa menghitung dulu N-nya ya. Jadi 3. Nah, baru kita hitung nih perbandingan jumlah akhir dan jumlah awal itu adalah setengah pangkat N. Jadi NT dibagi N0 itu adalah setengah pangkat 3. Jadi NT-nya itu jumlahnya adalah 1/8 N0. Jadi jumlah di akhir itu tinggal 1/8 kali jumlah awal. Nomor 11. Kereaktifan C14 suatu fosil adalah 8,1 dpm. Jika kereaktifan C14 untuk makhluk yang masih hidup adalah 16,2 dpm, waktu paruh C14 adalah 5.700 tahun, maka kita ditanya umur fosilnya berapa nih? Nah, kita lihat dulu nih, perbandingan jumlah akhir dan jumlah awal itu kadang-kadang kan bisa dinyatakan juga dengan satuan keaktifan atau satuan dpm. Jadi anggap aja itu jumlah akhirnya, dia ini salah, ini harusnya N0. Nah, keaktifannya itu tinggal 8,1. Kalau pada makhluk hidup keaktifannya itu 16,2. Nah, kita dapat N-nya di sini 1. Nah, N itu adalah T dibagi T setengah. Jadi 1 adalah T, waktu penyimpanannya berapa, atau umur si fosil itu tersimpannya berapa lama, dibagi waktu paruhnya. Jadi ternyata umur fosil itu adalah 5.700 tahun. Nah, begini kurang lebih cara menghitung jumlah atau cara menghitung umur fosil. Oke, nomor 12. Kereaktifan suatu radioaktif adalah 1000 dps. Setelah 15 jam, kereaktifannya berkurang. Tinggal 125 dps. Nah, kita ditanya berapakah waktu paruhnya. Ini jumlah awalnya 100 dps kereaktifannya. Kita anggap aja N0, 1000, bukan 100. Setelah disimpan selama 15 jam, tinggal 125 keaktifannya. Nah, kita ditanya waktu paruhnya atau tes setengahnya. Perbandingan jumlah akhir dan jumlah awal adalah setengah pangkat N. Ingat reaksinya orde 1. Jumlah akhirnya 125, awalnya 1000. Jadi N-nya 3. Nah, N itu adalah perbandingan waktu dan waktu paruh. Dia disimpan selama 15 jam. Jadi waktu paruhnya adalah 5 jam. Jadi kalau tadinya 1000, keaktifannya kita tungguin 5 jam, tinggal 500. Kita tungguin lagi 5 jam, jadi udah didiemin 10 jam, tinggal 250. Diemin lagi 5 jam, jadi artinya kita udah nunggu 15 jam, sisanya 125 gitu maksudnya. 13. Waktu paruh isotop natrium 24 adalah 15 jam. Sisa Na24 yang masanya 5 gram setelah disimpan selama 45 jam adalah titik-titik gram. Nah, kita tulis dulu data yang diketahui waktu paruhnya 15 jam, tes setengahnya. Nomor berapa ini? 13. Waktu paruhnya itu adalah 15 jam.
Mula-mula masanya 5 gram. Dia disimpan selama 45 jam. Terus ditanya sisanya jadi tinggal berapa. Nah, kita cari dulu nilai N-nya. Atau ininya pangkat terhadap setengahnya. Satuannya udah sama. Nah, N-nya ternyata 3. Nah, perbandingan jumlah akhir dan awal itu sama dengan setengah pangkat N. Jumlah akhirnya nggak tahu, jumlah awalnya 5 gram, N-nya 3. Jadi jumlah terakhirnya adalah, tadinya 5 nih, per 8. Satuannya sama kayak jumlah awal, 5 per 8 gram. 5 per 8 berapa ya? 1 koma deh pasti. Oh ini. 14. Pada peluruhan BI menjadi PO. Nah ini kita tuliskan dulu reaksinya. Tadinya intinya inti bismut, nomor atom 83, nomor massa 212. Dia berubah menjadi polonium. Nah, partikel yang dipancarkannya apa di sini? Jadi kalau dipancarkan itu pasti ada di sebelah kanan tanda panah ya, apa yang dihasilkan. Nah, yang dihasilkannya itu nanti kan kita tetap harus memenuhi hukum kekekalan massa ya. Jadi muatan yang di bawahnya pasti min 1, yang di atasnya 0. Nah, apa sih partikel yang muatannya min 1, masanya diabaikan? Ya ini kalau nggak elektron ya boleh juga ini apa? Beta. Karena beta juga sama gitu ya. Jadi jawabannya kalau nggak elektron beta. Beta atau nggak ada jawabannya. Nah ini persamaannya kalau ditulis boleh jadi gini nih. BI 83212 ada cara penulisannya. Ini kayaknya memang soalnya salah ya, nggak ada nih, harusnya jawabannya memang elektron kalau nggak beta. Oke, nggak apa-apa deh. Oh sorry, ini teh salah baca pertanyaan. Jadi pertama dia jadi ini dulu yang diemisikannya elektron. Nah udah gitu dia jadi Pb. Oh ini maksudnya itu 2 tahap. Jadi 84 212 polonium ini berubah lagi menjadi timbal 82 208. Nah ini harus ditambahkannya berarti kan partikel yang nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Oh ini alfa atau inti helium. Jadi beta dan alfa gitu. Jawabannya jadi ada nih. Oke. Nomor 15 sekarang. Aluminium ditambahkan dengan partikel neutron. Neutron itu dia masanya 1 SMA tapi muatannya 0. Hasilnya jadi natrium ditambah X. Nah X-nya ini apa? Supaya nomor massa tetap 28 nih sebelah kiri. Berarti ini kan harus 4. Supaya nomor atom tetap 13 berarti ini 2. Nah X-nya ini berarti alfa inti helium. Oke, nah kalau ada notasi kayak begini Be udah gitu X, N, C. Nah ini artinya kalau dituliskan dalam persamaan inti jadi gini. Nah ini jadi C ditambah N. N-nya itu neutron. Neutron itu muatannya 0, masanya 1 satuan massa atom. Nah jadi X-nya apa? Supaya setara nih persamaannya memenuhi hukum kekekalan massa, berarti kan X itu nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Nah, lagi-lagi ini adalah sinar alfa atau inti helium. Oke,
radioisotop yang pada peluruhannya memancarkan beta. Nah ini kita tinggal setarain aja nih, kita cari partikel yang dipancarkannya apa. Nah kalau ini kan berarti satu, nah kalau satu proton itu. Kalau ini berarti, nah ini harus min 3, nggak ada kan yang min 3, jadi boleh kan gini 3, begitu ininya min 1, di atasnya berarti ini 22 kurangi 13, 9 ya. Bentar, ini nggak mungkin ya ada C yang 22, ini 12 kali, ini typo nih, ini harusnya 12. Nah kalau gini mah masuk akal baru, maaf ya ini typo. Jadi kalau gitu partikel yang dipancarkannya adalah 13 jadi 12, berarti dia harus 1 ya, bawahnya 3 gitu. Oh ini juga nggak masuk akal. Kalau mau kita pecah, jadi ini gini aja. Nah ini kan berarti elektron ya, begitu ada satu lagi. Nah bisa kayak gitu kita atur jadi setara nih, jadi ada elektron sama ada neutron. Yang C ini berarti yang di bawahnya plus 1, yang dipancarkannya atasnya 0, ini berarti positron. Ini yang di nomor D bawahnya 2 berarti ya, atasnya 4. Oh ini mah helium atau sinar alfa. Yang E berarti bawah min 1, di atasnya 0, ini elektron atau beta. Yang ditanya mana yang memancarkan beta, nah yang memancarkan beta yang E. Kalau yang nomor B itu beta dan neutronnya, jadi ya sudahlah jangan yang itu. Nomor 18, reaksi inti yang digolongkan penembakan inti. Nah ini artinya ada partikel yang direaksikan atau ditembakkan ke suatu inti. Nah kalau ini yang A, ini mah penggabungan inti nih, jadi itu bukan penembakan dihitungnya. Kalau yang B ini pemancaran helium. Yang C tadinya AR jadi Cl tambah elektron, itu pemancaran elektron. Kalau yang D ini pemancaran elektron juga. Kalau yang E, nah baru ini nih penembakan proton ke inti tembaga. Jadi ini disebut penembakan karena di sini ada partikel yang direaksikan. Itu namanya ditembakkan. Kalau yang ada di kanan itu berarti artinya diemisikan. Oke. Nah ini klor ditembakkan oleh beta. Beta itu muatannya min 1, masanya diabaikan. Jadinya sulfur ditambah X. X itu berarti kan angka yang di bawahnya 0, muatannya 0, masanya 1. Nah, yang muatannya 0, masanya 1, neutron. Nomor 20. Suatu radioaktif mengalami peluruhan memancarkan partikel positron. Jadi ada positron di kanannya, positif elektron, dan menghasilkan suatu golongan 4A. Kalau golongan 4A ya kita misalkan aja berarti dia anggap aja lah periode 2 gitu ya. Kalau golongan 4A periode 2 berarti anggap aja elektron valensinya 6 gitu. Jumlah elektronnya 6. Jadi kan elektron valensinya 4 ya. Konfigurasi elektronnya 2, 4 gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya unsur yang mengalami peluruhannya itu apa? Jadi unsur misalkan dia di sini apa? Berarti kan dia pasti nomor atomnya 7 tuh ya. Nomor masanya kalau kita anggap aja ya ini angkanya 12, berarti ini tetap 12 gitu kan ya. Nah, kita ditanya golongan berapa unsur ini. Kita lihat aja konfigurasi elektronnya 2, 5. Oh, berarti awalnya dia golongan 5A. Beres.